Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu masa dalam hidup di mana semua terasa runtuh. Harapan yang kita bangun pelan-pelan hancur dalam sekejap. Orang-orang yang kita percaya meninggalkan. Impian yang selama ini kita jaga patah di tengah jalan. Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa hidup sekejam ini? Namun di balik semua itu, mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mungkin luka itu adalah undangan lembut dari Allah agar kita pulang kepadanya. Hidup memang tidak pernah menjanjikan mulus tanpa ujian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, adalah yang paling banyak diuji. Kita yang hanya setetes air dibanding lautan luas, tak akan luput dari pedihnya kehidupan. Tapi di balik pedih itu, Allah menyimpan rahmat. Allah tidak menorehkan luka untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Ada orang yang tak akan pernah sujud sebelum hatinya hancur. Ada yang tak akan pernah benar-benar berdoa sebelum tak punya siapa-siapa lagi selain Allah. Terkadang, Allah perlu mencabut semua sandarannya agar satu-satunya tempat bersandar adalah Dia. Dan itu bukan bentuk kebencian. Itu justru bentuk cinta yang paling dalam. Bayangkan ini, seorang anak yang terus bermain di jalanan, tidak tahu bahaya. Lalu ayahnya datang, mengangkat paksa dan memarahinya. Si anak menangis, mengira ayahnya kejam. Tapi si ayah tahu, kalau tidak sekarang, mungkin nyawa anaknya yang hilang. Begitulah luka dari Allah. Terkadang kita salah paham, padahal itu bentuk penjagaan. Jadi jika hari ini hidupmu terasa berat, mungkin Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Bukan untuk menghukummu, tapi mengundangmu pulang. Pulang ke tempat yang seharusnya, ke pangkuannya. Karena tak ada pelukan yang lebih menenangkan selain pelukan ampunannya. Dan seringkali saat semua sudah kita coba, tapi tetap gagal. Saat tangis sudah menjadi teman malam. Saat kita tak bisa menjelaskan apa yang sedang kita rasakan. Di saat seperti itulah kita benar-benar mendengar suara Allah dalam hati kita. Suara yang selama ini tertutup oleh tawa, rutinitas, dan kesibukan dunia. Banyak orang tersungkur bukan karena lemahnya iman, tapi karena kuatnya ujian. Tapi dari titik jatuh itulah, Allah justru membuka jalan baru, jalan pulang yang selama ini kita lupakan. Sebab luka tak akan selamanya luka jika kita tahu kemana harus kembali. Maka jangan buru-buru mengutuk luka. Bisa jadi, luka itulah satu-satunya pintu yang membawa kita pulang kepada Dia yang menciptakan hati, dan hanya Dia pula yang bisa menyembuhkannya. Saat dunia tak lagi ramah, ada satu titik dalam hidup di mana dunia tiba-tiba terasa asing. Orang-orang di sekitar kita yang dulu menyapa hangat, kini terasa dingin. Lingkungan yang dulu nyaman, kini penuh tekanan. Kita merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang. Rasanya seperti berjalan di tengah keramaian, tapi tak ada yang benar-benar melihat kita. Dan di saat seperti itu, kita mulai merasa kecil, sangat kecil di hadapan dunia yang luas. Mungkin kamu pernah ada di posisi ini, merasa tak dihargai walau sudah berjuang sekuat tenaga, merasa tidak cukup meski sudah berbuat banyak. Dan yang lebih menyakitkan, ketika kebaikanmu dibalas dengan pengkhianatan, keikhlasanmu dianggap kelemahan, dan kesabaranmu dianggap kebodohan. Dunia seolah tak adil, lalu kita bertanya, kenapa aku? Apa salahku? Saat itulah hati mulai retak. Air mata yang dulu tertahan mulai tumpah. Malam-malam menjadi saksi bisu dari doa yang tak terucap, hanya lewat isakan dan napas yang tertahan.
kita mulai menyadari bahwa tak semua orang bisa jadi tempat bersandar. Bahkan kadang, orang yang kita cintai paling dalam adalah orang yang paling melukai. Namun justru di saat dunia tak lagi ramah, kita didorong untuk menoleh ke arah lain. Saat semua pintu tertutup, ada satu pintu yang tak pernah dikunci, pintu langit. Allah menunggu di sana dengan sabar, menanti kita menengadahkan tangan. Mungkin selama ini kita lupa, kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai akhirnya dunia sendiri yang memukul kita untuk sadar. Ketika dunia tidak lagi memelukmu, itu bukan akhir dari segalanya. Justru itulah awal dari pencarian makna sejati. Dunia hanya tempat singgah, rumah kita bukan di sini. Maka jangan terlalu berharap pada dunia yang fana. Karena semakin besar harapan kita pada dunia, semakin besar pula kekecewaannya. Satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan. Saat semua orang memilih pergi, Dia tetap tinggal. Bahkan ketika kita menjauh, Dia tidak menjauh. Dia hanya menunggu. Maka saat dunia terasa sempit, bukan berarti hidupmu berakhir. Bisa jadi, itu tanda bahwa sudah saatnya kamu berpaling kepada Allah, satu-satunya yang tak akan mengecewakan. Terkadang, kita harus benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa, agar kita tahu bahwa Allah lebih dari cukup. Dan dari lubang luka yang menganga, akan muncul cahaya yang menuntun kita pulang. Dunia mungkin tidak lagi ramah, tapi Rabb yang menciptakan dunia selalu penuh kasih. Saat dunia membenturmu sampai kamu hampir hancur, percayalah, itulah cara Allah menyusunmu kembali. Dengan bentuk yang lebih kuat, dengan hati yang lebih dalam, dengan arah hidup yang lebih benar, karena luka itu sedang membawamu pulang. Ketika harapan pupus dan doa tak kunjung dijawab, ada masa-masa dalam hidup ketika kita merasa doa hanyalah gema di langit kosong. Kita memohon dengan tangisan, memohon dengan sabar, bahkan memohon sambil menggigil karena luka, namun jawaban tak kunjung datang. Seolah-olah Allah diam. Dan disitulah hati mulai rapuh, muncul tanya lirih, apakah Allah masih mendengarku? Tak ada yang lebih menyesakkan selain harapan yang terus digantung. Kita sudah memberi segalanya, berusaha dengan sebaik mungkin, menahan kecewa, menepis rasa putus asa, namun hasil tak kunjung tampak. Dan luka-luka kecil yang terus bertambah seolah menjadi pengingat bahwa hidup ini memang tak selalu berpihak. Tapi apa benar Allah diam? Ataukah sebenarnya Dialah yang paling aktif bekerja dalam diamnya? Kadang justru dalam penundaan itulah terkandung rahmat yang besar. Allah tidak menolak, Dia hanya menunggu waktu terbaik. Bukan waktu terbaik menurut kita, tapi waktu terbaik menurutnya, dan waktunya tak pernah salah. Ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam yang bertahun-tahun menanti Yusuf, atau kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa untuk keturunan hingga rambutnya memutih. Bahkan para nabi pun diuji dengan penantian. Maka siapa kita yang merasa layak untuk tak diuji dalam sabar? Doa yang tertunda bukanlah doa yang sia-sia. Ia sedang disimpan dalam genggaman Allah, mungkin sedang disiapkan dalam bentuk yang jauh lebih indah dari apa yang kita minta. Bisa jadi, jika doa itu dikabulkan segera, justru akan mencelakakan kita. Allah tahu, sementara kita hanya mengira-ngira. Di saat harapanmu pupus, bukan berarti segalanya selesai. Justru di saat seperti itu, kamu sedang belajar pasrah. Bukan menyerah, tapi melepaskan kendali pada Yang Maha Kuasa. Dan itu adalah bentuk iman paling tinggi. Percaya meski belum melihat apa-apa.
Allah mencintai orang-orang yang tetap berdoa meski merasa tidak dijawab. Karena disitulah terlihat siapa yang benar-benar bergantung dan siapa yang hanya berharap pada hasil. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang berserah. Tidak pernah. Jadi jika hari ini kamu masih menanti, jangan berhenti. Terus berdoa, terus percaya. Karena bisa jadi justru di balik doa yang belum dijawab itu, hatimu sedang dilunakkan, jiwamu sedang dibersihkan, dan langkahmu sedang diarahkan. Bukan ke jalan yang kamu mau, tapi ke jalan yang akan membawamu lebih dekat kepadanya. Ketika hati mulai menyalahkan takdir, ada satu titik di mana hati yang terluka mulai berbisik lirih, "Kenapa harus aku?" Dan dari bisikan itu, tumbuh benih protes pada takdir. Kita mulai melihat hidup orang lain yang tampak lebih mudah, lebih bahagia, lebih lengkap, lalu tanpa sadar, kita mulai merasa hidup ini tak adil. Kita merasa dilupakan atau bahkan dianiaya oleh takdir. Padahal menyalahkan takdir adalah tanda bahwa kita belum memahami maksud dari perjalanan ini. Takdir bukan kutukan, ia adalah desain Allah yang terlalu besar untuk kita pahami sekarang. Kita hanya sedang membaca satu halaman dari kitab hidup yang sangat tebal. Dan halaman ini mungkin memang kelam, tapi siapa tahu halaman berikutnya adalah bab kebahagiaan yang kita minta selama ini. Seringkali kita ingin memilih bagian-bagian hidup yang indah saja. Kita berharap tak ada kehilangan, tak ada kegagalan, tak ada air mata. Tapi hidup bukan taman bunga, ia adalah ladang ujian. Dan takdir bukan tentang suka atau duka, tapi tentang proses membentuk jiwa. Mungkin takdir yang kita benci hari ini adalah alasan kita akan bersyukur esok hari. Lihat kisah Nabi Musa alaihissalam, lahir di masa pembantaian, dibuang ke sungai, diasuh oleh musuhnya, terusir dari negeri sendiri. Semua tampak seperti takdir yang menyakitkan, tapi semua itu adalah jalan menuju kenabiannya. Setiap luka dalam hidupnya adalah batu pijakan menuju kemuliaan. Begitu pula kita bisa jadi takdir menyakitkan hari ini sedang mengantarkan kita ke tempat terbaik besok. Ketika hati mulai menyalahkan takdir, itu bukan karena takdirnya yang salah, tapi karena kita sedang melihatnya dengan mata kecewa. Maka gantilah pandangan, lihat dengan mata iman. Iman akan membisikkan bahwa semua ini pasti ada maksud. Iman akan menenangkan bahwa semua ini tak sia-sia. Iman akan memeluk kita saat logika tak mampu memahami jalan hidup ini. Allah tidak menjadikan hidup ini sebagai tempat balas dendam. Dia tidak menyakitimu tanpa alasan. Bahkan ketika Dia mencabut sesuatu darimu, bisa jadi itu demi menyelamatkanmu. Hanya saja hati yang masih melekat pada dunia akan terus merasa dirugikan, sampai akhirnya menyadari, yang terbaik itu bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Allah pilihkan untukku. Luka hidup memang bisa membuat kita kecewa pada takdir, tapi luka itu pula yang bisa membuat kita mengerti bahwa takdir bukan musuh, melainkan guru. Guru yang mengajari kita tentang sabar, ikhlas, dan tawakal. Dan ketika kita berhasil menerima semua itu dengan lapang, disitulah kita benar-benar pulang ke Allah. Maka jika hatimu mulai menyalahkan takdir, istirahatlah sejenak. Lalu duduk dan renungkan, mungkinkah Allah yang Maha Pengasih salah menulis hidupku? Tentu tidak. Dia tak pernah salah. Kita hanya belum sampai pada halaman akhir, halaman di mana semua luka berubah jadi syukur. Saat luka justru membuka jalan cinta dengan Allah. Pernahkah kamu merasa lebih dekat dengan Allah justru setelah hatimu hancur? Setelah kehilangan, setelah gagal,
Setelah dikhianati, tiba-tiba kamu lebih sering menangis di sepertiga malam, lebih khusyuk dalam sujud, dan lebih tenang saat menyebut namanya. Seolah-olah luka itu membuka pintu baru yang sebelumnya tertutup, pintu cinta yang murni antara hamba dan Rabb-Nya. Kita sering salah sangka bahwa cinta kepada Allah hanya tumbuh di waktu bahagia, padahal justru di saat hancur dan remuk redam, itulah cinta yang sejati lahir. Sebab ketika kita kehilangan segalanya dan satu-satunya yang tersisa hanya Allah, maka kita akan benar-benar merasakan bahwa Allah cukup. Dan perasaan cukup itu adalah awal dari cinta yang sesungguhnya. Luka-luka itu membuang dunia dari hati kita perlahan. Ia memisahkan kita dari keterikatan pada manusia, pada rencana, pada ego. Dan dari kehilangan itulah hati menjadi kosong, kosong dari dunia, agar bisa diisi olehnya. Bukankah hati yang penuh dengan dunia sulit diisi oleh cahaya akhirat? Maka kadang luka adalah proses pembersihan. Cinta kepada Allah bukan sekadar rasa manis. Ia lahir dari sakit yang kita hadapi dengan sabar, dari kecewa yang kita peluk dengan ikhlas, dari air mata yang jatuh di atas sajadah, lalu kita berkata lirih, "Ya Allah, hanya Engkau tempatku kembali." Disitulah cinta dibangun, di atas keikhlasan dan kepasrahan, bukan di atas kenyamanan. Lihat para kekasih Allah dalam sejarah. Bukankah mereka semua diuji dengan luka? Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan pengorbanan putranya. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan penjara dan pengkhianatan. Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan sakit dan kehilangan. Tapi semua luka itu justru menguatkan hubungan mereka dengan Allah, karena cinta sejati memang harus diuji. Begitu juga kita. Jika hari ini Allah izinkan kita terluka, itu bukan karena Dia benci, justru karena Dia rindu. Rindu melihat kita kembali, rindu mendengar doa-doa tulus kita, rindu melihat air mata kita mengalir hanya untuk-Nya. Dan cinta yang lahir dari luka adalah cinta yang paling dalam dan paling jujur. Jangan anggap luka sebagai akhir. Anggaplah ia sebagai awal dari hubungan baru antara kita dan Pencipta kita. Mungkin selama ini kita terlalu jauh. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencintai makhluk hingga lupa mencintai Allah. Maka luka itu datang sebagai pengingat bahwa cinta sejati hanya akan menenangkan ketika ditujukan pada yang abadi. Jadi jika kamu sedang terluka, ucapkan, "Ya Allah, jika luka ini yang membuatku lebih dekat denganmu, maka aku terima. Karena lebih baik aku kehilangan segalanya, asalkan tidak kehilangan Engkau." Dan saat kamu bisa berkata seperti itu, saat itulah kamu benar-benar sedang pulang ke Allah. Pulang ke Allah bukan sekadar istilah, tapi sebuah perjalanan jiwa. Pulang ke Allah sering terdengar indah dalam kata, tapi sejatinya ia adalah sebuah perjalanan. Bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa. Dari gelap menuju terang, dari lalai menuju sadar, dari dunia yang sempit menuju lapang dada karena iman. Dan setiap perjalanan pasti butuh awal. Seringkali awalnya adalah luka. Luka membuat kita berhenti sejenak dari lari kita yang panjang mengejar dunia. Ia memaksa kita untuk menunduk, merenung, bahkan menangis. Tapi dari situ, kita mulai melihat ke dalam diri. Kita mulai bertanya, selama ini aku lari kemana? Apa yang sebenarnya aku cari? Dan dari pertanyaan itu, langkah kita mulai mengarah ke arah yang benar, pulang kepada Allah. Pulang ke Allah bukan berarti kamu harus jadi sempurna. Bukan harus tiba-tiba hafal banyak ayat atau langsung menjadi ahli ibadah. Tidak.
Pulang artinya kembali menyadari bahwa hanya Allah tempat kembali. Pulang artinya mulai membenahi niat, membenahi hati, dan perlahan menapaki langkah-langkah kebaikan, sekecil apapun. Bahkan jika langkah pertamamu cuma berupa istighfar di tengah malam, atau sekadar berani menangis di sujud, atau mulai rutin menyapa Allah lewat doa-doa sederhana, itu sudah termasuk bagian dari perjalanan pulang. Karena Allah tidak melihat seberapa besar langkah kita, tapi seberapa tulus niat kita untuk kembali. Dan yang paling indah dari perjalanan ini adalah Allah tidak akan pernah menutup pintunya. Tidak peduli seberapa besar dosamu, seberapa lama kamu menjauh, seberapa dalam kamu tenggelam, selama kamu masih hidup, pintu itu masih terbuka. Bahkan saat kita berjalan satu langkah kepadanya, Dia berlari 1000 langkah kepada kita. Pulang ke Allah bukan berarti hidupmu akan langsung tenang. Kadang justru ujian tetap datang, tapi bedanya, kini kamu sudah tahu kemana harus bersandar. Hati yang dulu rapuh, kini punya tempat berlindung. Jiwa yang dulu resah, kini mulai merasa tenteram. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak lagi sendiri. Dan yang lebih dalam dari semua itu, pulang ke Allah adalah tentang menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan sekadar tubuh yang mencari pengakuan. Kamu adalah ruh yang merindukan asalnya, Tuhanmu. Maka semakin dekat kamu dengan Allah, semakin kamu merasa utuh. Luka yang dulu terasa sia-sia, kini terasa bermakna. Karena dari luka itu, kamu akhirnya pulang. Tak semua orang mendapatkan hidayah lewat ilmu. Sebagian mendapatkannya lewat luka. Dan tak semua orang kembali kepada Allah karena diseru. Ada yang kembali karena dipukul lembut oleh hidup. Jika itu yang terjadi padamu, bersyukurlah. Karena kamu sedang Dia pilih untuk kembali. Dalam hidup ini, tidak semua luka butuh segera disembuhkan. Ada luka-luka yang perlu dinikmati, direnungi, lalu diarahkan, bukan agar kita larut dalam kesedihan, tapi agar kita menemukan jalan pulang. Luka yang menyadarkan kita bahwa selama ini kita terlalu jauh, terlalu sibuk, terlalu percaya pada dunia, padahal tempat paling aman hanyalah Allah. Kita sering mencari pelarian ke banyak arah, hiburan, manusia, pencapaian dunia. Tapi semua itu hanya menenangkan sesaat. Yang benar-benar menyembuhkan hanyalah Allah. Maka ketika luka mengetuk pintu hatimu, jangan tolak. Buka perlahan, duduk bersamanya, lalu katakan, "Ya Allah, aku kembali." Perjalanan hidup tidak selalu mulus, tapi setiap bagian dari perjalanan itu punya tujuan. Bahkan kegagalan, pengkhianatan, dan kehilangan, semua ada maknanya. Dan makna terbesar dari semua itu adalah Allah ingin kita kembali, sebab cintanya terlalu besar untuk membiarkan kita terus menjauh. Maka jangan lagi memaki luka, peluk Dia karena Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Ia datang bukan untuk menjauhkanmu dari hidup, tapi untuk mendekatkanmu kepada Sang Pemberi hidup. Luka adalah bahasa cinta Allah yang tak semua orang bisa pahami. Dan kamu salah satu yang Dia pilih untuk memahaminya. Jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah, yakinlah kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang disapa. Allah ingin kamu pulang. Bukan hanya lewat lisan, tapi lewat jiwa yang sadar dan hati yang bertobat. Karena sejauh apapun kamu melangkah, Allah selalu menunggumu di titik yang sama. Titik awal, di mana kamu pertama kali mengenalnya. Pulanglah, meski dengan hati yang lelah, meski dengan air mata, meski dengan dosa yang belum bisa kau lupakan.
bawa semuanya. Allah tidak menuntutmu untuk suci. Dia hanya ingin kamu datang dan percaya bahwa Dia bisa menyucikanmu. Dan saat kamu benar-benar kembali, kamu akan menyadari bahwa luka yang dulu kau benci ternyata adalah jalan paling indah yang pernah Allah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.